Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Balik lagi bersama desainer sotoy di sini, dan kali ini gue punya set yang berbeda. Tapi set gue tuh nggak pernah tetap gitu, pasti gonta-ganti gitu. Dan seperti yang gue udah share di Instagram, kalau gue akan mengundang alumni grafika Yayasan Lektur, dan pasti kalian tahu siapa orang yang ada di samping gua. Panggil aja sih. Bentar. Oke, kita panggil aja Bang Gaber. Halo Bang. Halo. Sehat-sehat. Ya, berhubung cuaca lagi angin muson barat ya. Mantap. Jadi ya agak pilek-pilek dikit lah. Oh gitu. Greges-greges lah ya gitu, apa gimana? Ya semua orang kan lagi ngerasain itu ya, kekurangan uang. Kirain saya aja ya. Iya, ekonomi lagi goyang, Pak. Akhir tahun ini biasanya objek kan banyak di akhir tahun. Tapi akhir tahunan ini beda. Kenapa? Transisi kepemimpinan kan. Oh iya, bener jadi lagi Bang. Aduh, agak dikaji ulang. Bener. Nggak, biasanya kan pemerintah itu menghabiskan anggarannya di akhir tahun. Iya. Dan yang kita tahu tuh bongkar-bongkar pinggir jalan tuh, kabel-kabelan kan. Itu, iya. Bener. Ada aja, beli Ciledug tuh kan. Luar biasa deh Ciledug. Abadi. Gini, sebenarnya gue pengen tahu nih, enaknya manggil Bang Gaber atau Bang Fahmi aja nih? Nyamannya gimana? Sebenarnya kalau karena ini kan podcast lu ya, dan lu juga alumni YL gitu. Betul. Ya kan? Nah, gua itu di YL dipanggilnya Toto. Oh gitu. Toto. Iya. Terus? Toto, T-nya ada 3 tuh. TO. Ini merek ini loh. Nah, kalau merek toilet kan T-nya 2 gitu. Nah, gue sering banget tuh sama teman-teman gue. Mereka kalau lagi di mana gitu moto toilet nama lu. Makanya gue selalu menjelaskan bahwa T gue tuh ada 3 gitu. TO. Layaknya Toti di AS Roma. Oh iya betul, gitu. Bener Toti, ya bener. T-nya kan 3. Bener. Jadi gue manggilnya Toto apa Gaber nih? Toto aja kali ya, enak ya. Biar gue bisa flashback ke masa lalu gue juga. Menarik nih Bang. Cuma sebenarnya gue rada susah nih manggil Toto. Karena nggak terbiasa. Betul, yang di otak gue tuh. Berarti senyaman lo ya. Gaber juga oke. Tapi Gaber karena itu emang udah image lo ya Bang ya. Iya, itu persona yang beda lagi soalnya. Oh gitu, menarik. Karena Toto punya attitude dan pola pikir yang berbeda. Gaber punya pola pikir yang beda. Rijal pun juga punya kemanjaan yang beda sendiri. Oh, jadi kalau dibilang ada tempatnya dan ada masanya sendiri. Nama-nama itu. Iya, kan kita kan sesuai dengan umur kita kan beranjak dewasa, terus akhirnya berkeluarga, tumbuh lah gitu dengan fase yang berbeda dan juga pola pikir beda, attitude yang beda juga gitu. Iya, pasti. Kayak di umur kita sekarang kan kayak ngelihat anak tawuran kan kayaknya ya ngapain sih lu ya. Cuman kita waktu sekolah kan seru banget. Pola pikirnya beda. Iya benar. BTW ikut tawuran juga Bang? Terpaksa Pak. Gimana nggak ikut Pak? Oh gitu. Jalur berangkat sama jalur pulang kan itu areanya ya. Lebih dibilang jalur Gaza versi Jakarta kan. Kalau gue boleh tahu, pengen tahu tuh lulusan tahun berapa sih Bang? Gua lulus itu 2007. Lulus 2007. Oke. Itu saat itu tuh hanya 2 jurusan pasti. Persiapan dan produksi. Beda nih sama yang sekarang masalahnya. Oke. Ngambil apa nih jurusannya? Gua dulu persiapan. Persiapan. Oh. Cocok banget nih persiapan karena sesuai dengan apa bidang lu saat ini berarti kan? Sebenarnya andaikan gue dulu produksi juga nyangkut aja sih. Oh gitu. Iya. Karena
karena kan akhirnya kan terjun di industri percetakan, kerja di percetakan. Iya. Ya walaupun kita sekolah ngambilnya persiapan atau produksi, pas di industri menurut gua lu harus paham semuanya gitu. Betul sih, benar. Kayak pas di pabrik gitu ya, pas di pabrik percetakan ngelihat anak-anak yang lagi ngoperasin mesin kok keren banget gitu dengan mesin gedenya Heidelberg gitu, SM gitu. Ya paling kecil apa tuh? Ada juga Komori gitu-gitu. Waduh, iya, satu warna tuh paling. Nah, iya tuh. Kalau SM kan bisa 4 warna gitu. Nah, itu gue ngeliatnya kok keren banget gitu. Sedangkan gue dulu capek-capek belajar di persiapan selama berarti 2 tahun ya penjurusan itu. Pas kerja cuman ngopir istilahnya dulu ngopir, lu tahu gak sih ngopir? Apa nih, gue baru denger nih. Ngopir apa ngopir? Ngopir tuh apa? Gua dulu transisi antara teknologi plat making. Ya. Dulu waktu gua kerja itu nggak semua pabrik punya mesin CTV. CTV itu komputer to plat kan. Udah lebih canggih lagi dah tuh. Bukan film langsung dari komputer ke plat. Nggak pakai film dulu kan. Nah, kalau gua dikasih job desk-nya ya namanya ngopir. Jadi ada mesin apa itu ya? Mesin kopir. Bukan apa. jadi dia kayak ruang gelap, tapi nggak gelap juga sih. Maksudnya itu mesin kayak mesin fotokopi lah. Oke. Nah, pas kita udah naruh platnya di mesin itu, terus naruh filmnya di mesin itu, di vakum, terus ya ada kayak cordingnya gitu. Kita tutup semua biar cahaya itunya tuh nggak masuk, nggak keluar. Nggak keluar. Jadi udah fokus di situ doang. Sampai ada, gue nggak tahu itu bener apa enggak. Lu kalau kena radiasi sinarnya itu lu bisa impoten. Jadi kayak wah hati-hati aja lu kalau tiba-tiba terpapar sinar itu terus-terusan gitu kan. Bisa nggak nikah lu. Nah itu maksud gue ya memang gue ada pelajarannya di fotorepro waktu itu. Cuman ya maksud gue kerjaan gue ya segampang itu gitu. Malah menurut gue lebih kerenan operator mesin cetak yang lebih keren aja gitu. Terus banyak celemotan tinta gom. Iya benar. Gokil sih. Nah, berarti lu setelah lulus dari grafika langsung terjun ke dunia industri kerja atau ambil dunia perkuliahan? Langsung kerja dong. Gua kayak lulus itu cuman nganggur 2 bulan apa 3 bulan gitu. Itu langsung dapat kerjaan lah intinya gua. Langsung dapat kerjaan di percetakan, bisa gue bilang itu percetakan ilegal. Loh, gitu. Kok bisa ilegal? Gimana nih? Karena mungkin sekarang udah bangkrut kali ya, gue nggak apa-apa juga ngomongin. Udah bangkrut lagi. Karena itu di rumah, rumah gedongan gitu. Pas kita masuk pagernya, tiba-tiba dalamnya ada mesin cetak gede banget gitu. Jadi fokusnya dia tuh nyetak stiker gitu. Stiker kayak misalnya kan kayak produk botolan gitu kan ada labelnya ya. Nah itu dia fokus untuk nyetak label-label itu. Gue kira kayak oli gitu kan. Enggak, gue kira nyetak yang dilarang oleh negara gitu. Bukan? Ya ilegalnya itu secara dia nggak izin, betul. Mungkin jadi nggak kena pajak. Iya betul lah. Gitu. Oke. Karena sering banget didatengin polisi. Gue kerja setiap 3 bulan sekali ada mobil polisi. Aneh banget. Iya karena kan rumah nggak bisa buat tempat usaha istilahnya gitu kan. Nah, itu malah dibuat industri gitu. Dan secara penggajian juga ala kadarnya. Sehari waktu itu gue digaji cuman
35.000 Nih sehari. Operator cetak gitu maksudnya? Enggak, gue dulu. Atau gimana? Itu pokoknya first time gue kerja itu gue jadi QC. Oh, QC cetak. QC cetak. Jadi ngoreksi nih. Oh, wah ini ada yang warnanya bleber. Iya. Gitu-gitu tuh. Kalau tipe atau gimana udah nggak di luar jangkauan lo ya? Iya, itu mah berarti hancur semua ya dong itunya. Tuh kang settingnya itu nggak bener tuh kang masih tintanya terus kayak nggak center atau gimana. Nah itu tuh, wah ini paling kan dari banyaknya cetakan paling ada beberapa doang yang miss gitu. Nah itu dibuang. Terus yang sisa-sisa yang bagus-bagusnya baru dilanjut ke packing gitu-gitu. Menarik sih Bang, karena sebenarnya apa yang lu kerjain saat itu, pekerjaan lu, kenapa jadi berbanding beda dengan pekerjaan lu saat ini? Nah, gue pengen tahu nih transisinya nih, kok lu dari yang kerja sekolah ngambil persiapan, kerja QC gitu. Terus itu sebenarnya QC karena gue nggak bertahan lama itu di percetakan itu. Itu kayak cuman 3 bulan apa? Cuman 3 bulan, terus kayak tuh rumah kebakaran. Astagfirullah, bener mah? Iya. Kebakaran pas saat gue nggak masuk gitu ya kan. Dikabarin sama temen gue, ini pabrik lagi kebakaran, lu ya yang bakar ya, mentang-mentang gue nggak masuk gitu ya kan. Sabotase. Ya udah, kebakaran itu kan nggak produksi nggak apa. Ya akhirnya gue udah nggak bener nih mah, gue gawe di sini. Dilalahnya tiba-tiba seminggu kemudian terus gue dapat panggilan dari sebuah percetakan di Bekasi. Oh gitu. Itu nama percetakannya Ikrar Mandiri Abadi. Tahu nggak nih yang menonton nih? Karena dulu waktu sekolah, gue PKL-nya di situ. Jadi sebenarnya sebenarnya gue nggak ngelamar. Tapi lu mau dipanggil dari siapa dong? Karena pernah PKL gitu. Itu tempat tahu dari mana kalau misalkan lu udah lulus, ya nggak? Ayo. Tahu lah, kan dia punya data. Apa pribadi gua. Dia tahu kali ya. Oh, tahun ini. Nyokap gua, bokap gua. Wah, lengkap banget. Iya benar. Pokoknya tiba-tiba beberapa, jadi emang tuh pabrik, tuh perusahaan fokus ngerekrut yang memang udah tahu lingkup kerja mereka gitu. Jadi kayak yang pernah PKL di sini, mereka di-calling-callingin gitu. Jadi teman-teman kerja gua itu rata-rata yang pernah PKL di pabrik itu gitu. Cuman dulu jadi dia ada dua kantor. Satu kantornya di Ciledug, satu lagi di Bekasi itu pabriknya gitu. Jadi pas dipanggil, wah seneng nih gue kerja deket rumah gitu. Rumah gue kan dulu di Bekasi, di Cipulir. Gimana lah? Rumah gua. Iya. Rumah lu di Cipulir, kerjanya di Bekasi. Gua pikir gua akan ditaruh di Ciledug. Oke. Gitu. Ternyata lusa datang ya ke Bekasi. Waduh, Bekasi jauh banget. Saat itu Bekasi kayaknya di ujung banget ya. Parah, gua kan belum punya motor, kan? kasarnya belum punya kendaraan. Ya gue harus naik bis dulu ke sana. Pagi subuh tuh gue udah jalan gitu sampai sana. Ya intinya udah diterima, udah pasti diterima. Ya jadi ya akhirnya ngekos lah gue, hidup jadi anak Isakep. Oke. Isakep apa tuh? Bareng sama Ongis Nade. Ini apa ini? Ini apa? Ini belum pernah di Bekasi begini. Ini apa ini, coba jelaskan. Dibalik Oke, dibalik. Jadi Bekasi itu waktu era itu ya, entah 2007 sampai 2010 gua berpengalaman di sana. Itu invasi orang-orang alam itu banyak banget di sana. Jadi teman-teman secara alma mater grafika, kita ada juga dari Malang kan. Grafika Malang. Iya. Itu mereka kalau PKL itu 1 tahun. Kalau kita kan cuman 3 bulan gitu. Udah kelar.
kalau dari Malang, dari Makassar, dari Semarang itu tuh 1 tahun mereka. Satu kurikulum sih, 1 semester gitu dia udah fokus PKL doang. Nah, bahasa kebalik itu jadi tren di Bekasi waktu itu. Saat itu. Iya, jadi Bekasi Isakep. jadi dibalik jadi Isakep gitu. Lucu banget. Karena gue akhirnya kan ngekos sama orang-orang ngalam campur. Jadi anak jadi punya teman anak Malang gitu-gitunya. Nah, tadi yang di perusahaan perumahan itu 2 bulan. Ya, 2 bulan, 3 bulan lah ya. Terus yang di Bekasi ini kuat berapa lama lu? Wah, itu lama itu sampai terakhir gue 2010 kalau nggak salah. Jadi dari 2000 hampir sekitar 3 tahun lah gue di 3 tahun di situ. Ngalamin ada anak-anak YL yang PKL di sama situ gua, ada juga gitu. Iya, jadi adek-adean tuh ya gue treatment secara enak lah karena santai ya, dibikin santai. Betul. Lu di sini belajar bukan kerja, jadi jangan kerja ya. Iya, ngambil ilmunya aja. Iya, lu kalau mau nanya sama gue tentang semua jenis pekerjaan di sini, gue akan jawab. Cuman lu nggak akan gue suruh kerja. Wah, gitu. keren. Jadi makanya semua anak PKL itu pasti nyaman banget di ruangan gue waktu itu. Karena kan dibandingkan kalau di tempat produksi atau tempat finishing itu mereka lebih nyaman di ruangan kopir itu, ruangan plat making gitu. Masih di dunia perplatan berarti itu. Emang udah gue 3 tahun di situ tuh cuman ngurusin plat gitu, plat doang gitu. Sampai lu kan tadi nanya titik balik ya. Titik balik bahwa kok gue akhirnya bisa terjun di industri yang sekarang. Iya, gitu. Betul. Itu inget banget waktu itu pabrik itu Ikrar Mandiri Abadi itu lagi nyetak buku biografinya almarhum Bob Sadino. Serius? Bob Sadino. Lah, bukannya masih hidup ketika umur di tahun itu? Sekarang kan udah almarhum. Iya. Nah, waktu itu kan masih hidup. Kan setupnya sekarang nih kita nih. Iya. Gue ngomongnya almarhum. Oke. Karena gue menghormati beliau. Siap. Nah, dia ngelihat tuh produksi buku dia kayak gimana. Dia datang semua dengan tim-timnya gitu. Nah, waktu itu gue lagi shift gue lah gitu. Lah gue lagi jam kerja gue, terus dia masuk ke ruangan gue. Dari semua orang yang kerja di situ, gue doang yang diajak ngobrol sama dia, gitu. Karena kan semua orang pakai seragam pabrik gitulah. Iya. Ada seragamnya. Nah, gue doang yang kagak pakai seragam di situ. Kenapa? Pakai kaos sendiri. Nah, itu mencuri perhatian. Menarik kata dia. Iya. Nih, kamu di sini kamu doang yang nggak rapi gitu ya kan. Terus tapi nggak tahu kenapa gue nyeletuknya ya, tapi kerjaan saya rapi. Oke. Wah, itu ngobrol banyak. Intinya gue dapet sudut pandang atau pola pikir yang beda dari Bob Sadino. Gitu. Apa tuh dia obrolannya? Ya ibaratnya kamu kerja di pabrik yang memproduksi buku. Iya. Gitu. Kalau kamu nggak baca buku, rugi. Gitu kata dia. Iya. Dan itu gue ngerasa, wah iya ya, selama ini gue kalau shift malam tidur di atas tumpukan buku. Iya. Tapi gue nggak tahu itu buku isinya apa gitu kan. Betul. Nah, gue dapet teguran itu dari almarhum Bob Sadino. Gue bilang, wah iya juga ya. Akhirnya setelah dari percakapan itu, gue kalau kerjaan udah kelar, terus gue gabut gitu ya kan, gue ngapain lagi daripada gue godain anak produksi gitu. Ya lo masih kerja aja udah malam gitu ya kan, gue daripada numpuk dosa, gue mendingan numpuk ilmu. Nah, cakep. Akhirnya gue bacain dah tuh buku-buku yang diproduksi oleh pabrik itu. Iya, gitu. jadi perusahaan itu khusus untuk nyetak buku. Iya, namanya percetakan kan. Iya, karena ada juga yang nyetak koran atau yang lain brosur. Iya, ayo gimana? Iya. Jadi spesialis memang waktu itu Ikrar Mandiri Abadi itu
novel, Oh gitu. buku-buku tentang Islam, Iya, gitu. iya, Terus apa lagi ya? Banyak lah, kayak dulu ingat banget gue baca buku Dan Brown, Da Vinci Code sama Angels and Demon. Oh itu Nyetak tuh juga di situ. nyetak di situ. Sebelum ada filmnya di bioskop, gue udah baca itu dulu. Si Da Vinci Code itu. Iya. Ini buku keren banget. Maksudnya bukan bukunya keren. Gue dulu mikir gini, gue selama sekolah males banget kan baca buku. Apa serunya sih baca teks demi teks gitu. Pelajaran, teori gitu kayak kalau buku nggak ada visualnya kayaknya males banget kan, gitu nggak menarik gitu. Nah pas gue baca novel itu, gue baru sadar bahwa ternyata membaca kalimat itu ternyata semenghiburkan itu. Gue bisa terhibur dari kata-kata doang, tanpa ada visualisasi, tanpa ada video bahkan. Gue cuman baca tapi kok gue bisa terhibur, gue bisa berimajinasi lagi gitu-gitu ya. Wah dari situ tuh gue kayak akhirnya yang tadinya gue tuh secara otak itu purba banget, purba banget. Gue waktu sebelum baca buku itu gue bisa jadi salah satu makhluk yang bukan di tatanan Homo sapien ibaratnya. Bisa aja lu jahiliyah banget gitu. Gue masih ngais-ngais sampah lah itu. Iya. Setelah baca buku tuh gue terbuka semuanya. Terbuka bahwa anjing dunia ini ternyata lebih luas dari Bekasi. Iya. Ternyata sepanjang gua ngelewatin Kalimalang ada jalur yang lebih luas lagi gitu. Betul. Gua selama ini kan gua belum pernah naik pesawat gitu. Bagi gua lewatin Kalimalang udah jauh. Wah, gua berarti harus keluar nih dari tempat ini gitu. Dari beberapa buku yang gua baca gitu ya. Ada buku teori, ada buku novel. Tapi itu ngebuka banget wawasan gua gitu. Apa yang buku menarik yang lu ingat sampai saat ini di saat itu gitu? Buku novelnya Maesa Jenar. Itu sebenarnya bukunya itu agak 21 plus. Oh gitu. Itu novel, tidak ada visual. Cuman teks semuanya, novel. Judulnya itu kalau nggak salah Nina atau apa gitu. Plotnya itu adalah seorang anak yang tumbuh bukan sama ibunya, tapi sama bapaknya. Nah, jadi dia bukan tumbuh dengan minum air susu ibu. Tapi tumbuh dengan minum air mani bapak. 21 plus emang betul. Cuman itu ngebuka pola pikir gue bahwa kekreatifan, imajinasi itu bisa seliar itu. Kok selama ini gue terjebak sama imajinasi yang itu aja gitu. Bahwa anjing gue nggak pernah kepikiran nih bikin plot cerita yang seperti itu gitu. Satu buku lu selesaiin itu baca. Wah itu malam itu juga itu habis Pak. Oh imajinasi gue liar. Tapi ngebaca itu tanda kutip ya. Itu kan memang secara narasinya kan porno ya. Tapi gue nggak bacanya tuh nggak sange. Wah mind blowing banget karena ya itu tadi anak kecil bukan tumbuh karena ASI tapi dari air mani itu awalnya aja udah plot twist banget kan. Gimana dia akhirnya tumbuh dewasa kayak gimana. Wah itu langsung gue habisin malam itu juga itu buku. Dan itu akhirnya membuat otak gua berpikir lebih liar lagi gitu, bahwa bahkan sampai ke kehidupan gua gitu. Maksudnya ya kalau pikirannya boleh liar seliar-liarnya, gue coba nih kehidupan gue seliar apa gitu. Seliar apa nih? Gue harus ngedobrak semua batasan-batasan yang ada gitu. Itu dari baca buku sih. Jadi yang tadinya buku itu gue cuman jadiin alas tidur, itu jadi
alas pengetahuan gue akhirnya. Tapi sekarang masih aktif baca gak nih? Jadinya gue suka buku. Oh gitu. Suka baca buku. Iya, bahkan iya. akhirnya gue akhirnya di berarti kan gue waktu itu sekitar umur 21, 22, 23. Iya. Akhirnya gue punya cita-cita. Apa tuh? Sebelum gue wafat ibaratnya, setidaknya nama gue jangan cuma ditulis di batu nisan. Nama gue harus ada ditulis di cover buku. Oke. Gitu. Jadi mau gimana pun caranya, gue harus nerbitin buku nih. Gue harus punya karya buku dan itu ada nama gue dan ada profil gue di belakang buku itu gitu. Itu target gue dalam hidup gitu akhirnya. Keren. Ya dengan target itu yang akhirnya kan gue otomatis harus gue harus ada di industri apa nih untuk gue biar bisa seperti itu gitu. Gue memang tidak kuliah. Keterbatasan ekonomi memang orang tua gue gitu. Tapi ya nongkrong di kampus orang kan tidak dilarang. Oh gitu. Iya. Curi-curi ilmu lah dari teman gitu. Nongkrong lah gue di IKJ, nongkrong lah gue di USNI, di tempat teman-teman gue. Jadi tadinya akhirnya ngobrolnya sama mahasiswa, terus sering ada event, ada pameran gitu-gitu. Akhirnya ngobrol sama dosen-dosen. Yang akhirnya itu ilmu itu banyak banget gue dapetin, yang akhirnya gue masuk ke industri itu. Jadi ngebuka pikiran lu semuanya tuh. Walaupun lu gak kuliah, tapi lu membuka jaringan tuh namanya tuh ya kan. Lu ketemu mahasiswa, lu ketemu dosen. Ya itu pelajaran apa ya? Pelajaran alam juga lah ya. Lu bisa ketemu bareng-bareng mereka itu. Iya, di buku teori evolusi. Teorisis banget ini. Gimana? Ya kan hidup kan berdasarkan seleksi alam. Betul. Jadi kalau lu tidak bisa adaptif sama lingkungan hari ini, lu akan punah dengan sendirinya gitu. Jadi ya kalau mau bertahan dan bisa hidup ideal, ya lu harus beradaptasi gitu. Walaupun dengan keterbatasan yang kita punya. Kita orang Indonesia nih masalahnya. Yang menggunakan akal untuk akal-akalan. Dengan hal yang positif pastinya. Iya, apapun itu. Maksudnya elektronik rusak, apakah kita buang terus beli baru? Oh enggak. Oh, kita akalin dulu. Gitu. Oke, gue nggak kuliah karena nggak punya biaya. Akalin aja dulu apa ya kan gue butuhnya ilmunya bukan ijazahnya gitu. Iya. Dengan lu jadi saat ini ya kan, berarti prosesnya lumayan panjang tuh menurut gua, panjang banget. Menurut gua banyak hal yang puzzle yang akhirnya dikumpulin lu kumpulin satu persatu. Dari lu ketemu temen kuliah, bukan temen kuliah, temen yang kuliah di situ gitu kan. Nah terus gue bingung nih, profesi lu sekarang tuh apa ya, ilustrator kah, komikus kah, atau content creator kah, gimana sih? Lu mau dibilang apa nih kalau misalkan top mindnya deh, Bang Gaber, ilustrator, komikus atau gimana? Sebenarnya tergantung. Tukang apa? Tukang baju. Sebenarnya sih gue lebih suka memilih kata serabutan sih. Serabutan. Oke. Karena itu bahasa Indonesia. Iya, betul. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Freelance. Apa aja dikerjain. Iya, apa aja dikerjain. Ya pada dasarnya pengkarya aja sih. Pengkarya gitu. Jadi kayak tapi memang gue menggunakan media yang spesifik gitu, yaitu visual gitu kan. Iya, betul. Karena pada dasarnya gue ini orang yang agak susah berinteraksi sama orang. Oh, introvert ceritanya kalau sekarang. Bukan introvert. Gimana? Susah berkomunikasi itu ibaratnya kosakata gue itu, pembendaraan kata gue itu minim. Iya. Jadi ada yang di otak gue punya keresahan di otak gue menjelaskannya itu agak susah gitu dengan ucapan.
Iya. Tapi gue jelasinnya gimana ya, kayak gini-gini. Kayak gue semalam ketemu setan, cuman gue wujudnya gue nggak bisa nerangin kayak gimana. Nah, gue bisanya cuman menvisualisasikan gambar itu. Iya, jadi kayak sesederhana kayak misalnya sebelum gue ada di industri ini tuh kayak dekat sama perempuan, ngomong nggak berani, gitu. deg-degan apa ya kan, panas dingin. Iya. Lebih pakai pendekatannya visual, jadi kayak gue gambarin dia terus gue kasih gitu. Gitu. Dia seneng, gampang akhirnya jadian gitu. Jadi, prosesnya. Jadi visual itu selalu jadi senjata gue untuk berkomunikasi ke orang. Gitu. Berarti masa serabutan. Gue jadi bingung ini. Karena sampai karena sampai detik ini juga gue, maksudnya secara itu dia yang tadi di awal gue bilang bahwa pola pikir itu seliar itu. Iya. Gue cuman sekedar nggak pengen ada pengkotak-kotakan dalam apa yang pengen gue lakukan gitu. Jadi kalau gue menisbatkan kalau gue ini kartunis misalnya. Ya udah selama kalau gue bikin karya yang lain jadi lu katanya kartunis, kok lu bikin lagu gitu misalnya. Iya. Ya sebenarnya label-label itu ya sah-sah aja. Orang terserah juga sih pengen nyebut gua apa gitu ya. Cuman di beberapa undangan kalau misalnya stasiun TV gimana tuh? itu kan gua biasanya cuman sebagai pengkarya aja. Membuat karya ya kan. Iya, karena kan yang tadinya awal tuh gua formatnya komik, sekarang berubah ke jadi visual tapi dipadu-padankan dengan narasi. Teks gitu-gitu ya kan. Sastra lah kayak gitu-gitu. Tapi gue juga sempat bikin podcast juga kayak lu kayak gini gitu di awal-awal podcast lagi booming sebelum pandemi waktu itu kan. Itu bikin podcast juga. Ya apapun gue kerjakan yang intinya ada manfaatnya dan gue pengen ngelakuinnya gitu. Jadi podcast tidak ada unsur visualnya waktu itu. Karena cuman audio udah ke Spotify udah gitu. Sebelum akhirnya marak ke YouTube kan waktu itu. Terus gue juga ibaratnya berkarya via produk misalnya, kayak ke kaos, ke sarung kayak gitu. Bagi gue itu karya gitu. Ke buku ya, jadi label itu hanya mempersempit ruang gerak gue gitu jadinya. Iya benar. Ya cuma ya ini pandangan gue ya, gue ngeliat lu hanya di Instagram tapi nggak tahu nih lingkup lu ternyata bisa jadi luas karena lu bilang tadi serabutan kan. Kita kan nggak tahu, misalkan gue ada project gambar ke lu bisa aja, tapi tiba-tiba gue mau bikin buku kan bisa juga ke lu karena lu bilang serabutan. Nah iya kan, apa aja lu terima yang penting berkah dan halal gitu dong pastinya. Yang penting anak gue nanti bisa sekolah. Iya. Jadi gue tadi ngecek lagi Instagram lu bang. Di bio IG lu tuh ada tulisan hidup itu bergurau, yang serius itu cuma mati. Itu dalam banget sih bang. Dalam banget menurut gue ya. Setelah gue baca ini terus ngobrol dengan lu ini nyambung gitu, karena pertama lu jadi suka baca kan. Terus narasi-narasi lu itu ditimbul di karya-karya lu, nyambung lagi lu suka baca tuh. Jadi lu banyak kosakata yang ada di otak lu bisa lu tuangkan jadi karya lu gitu. Nah, kenapa ini kok jadi hidup itu cuma bergurau gitu, terus yang serius cuma mati? Gimana? Sebenarnya gini, dari semua buku yang pernah gue baca gitu akhirnya gue nemu beberapa buku favorit gue. Apa nih? Salah satunya ya yang akhirnya udah gue hatamin seumur hidup gue, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Gitu. Betul. Waktu kecil gue udah kasarnya udah terhitung itu
hampir kalau nggak salah 4 kali hatam Al-Quran itu gue kecil tuh udah hatam Al-Quran secara pembacaan gitu. Nah pas ya itu tadi tumbuh di percetakan, gue baca buku, akhirnya kenapa Al-Quran nggak gue baca secara teks yang gue ngerti ya, terjemahannya ya, gitu. Selama ini gue belum pernah menghatamkan secara artinya, secara translate-nya gitu. Lu hatamin juga bang? Itu akhirnya gue hatamin gitu secara translate-nya. Dan sebelum gue baca translate-nya Al-Quran, itu gue udah baca beberapa buku puisi. Buku-buku puisi, buku-buku sajak. Itu tuh akhirnya gue nemuin anjing ini nggak ada yang seatraktif dan sepuitis Al-Quran menurut gue. Gitu ya? Iya, kayak hidup itu bergurau dan serius adalah mati itu juga ayat di Al-Quran. Cuman gua olah lagi dengan pendekatan yang lebih kekinian gitu. Bahwa ya itu ayat di Al-Quran bahwa hidup itu hanya senda gurau dan yang pasti itu adalah kematian, akhirat gitu. Jadi betul. Hidup ya senda gurau, hidup itu penuh dengan gurauan dan yang paling serius adalah mati. Sampai juga gue kayak ada bikin kalimat mencontek dari ayat Al-Quran yang akhirnya gue bikinnya sampaikanlah darimu walaupun berupa senyuman. Gitu. Lupa gue apa nih? Di mana? Mau kemana? Oh ada di label. Sampaikanlah kebaikan walau berupa senyuman. Oke. Jadi kalau di Al-Quran ya lu tahu sendiri kan, itu ayat yang bunyinya seperti apa. Sampaikanlah darimu walaupun satu ayat, kan gitu ya. Betul. Nah, gua ngelihat tatanan sosial, isu-isu sosial, keresahan gua dalam gua hidup di tatanan sosial, terutama di Jakarta. Gua akhirnya dari ayat itu akhirnya gue mendaur ulang ayat itu, akhirnya jadilah sampaikanlah darimu walau berupa senyuman. Lu bisa berbuat baik walaupun lu nggak punya apa-apa gitu. Misalnya lu andai kata gitu ya, maksud gue itu udah yang nggak bisa lu lakuin apa-apa gitu. Misalnya lu secara fisik nggak lengkap, lu nggak bisa ngomong, lu nggak bisa apa, senyum itu udah paling udah bisa cukup dilakukan lah ya. Iya. Gratis lagi ya kan. Nah, oke. Dan lu ketemu orang, senyum itu tuh udah pasti bikin mood orang yang bertemu dengan lu itu akan berubah moodnya, jadi enak, wah ramah apa gitu. Jadi ya gue mensadur dari ayat itu akhirnya gue bikin ya sampaikanlah darimu walaupun dengan senyuman gitu. Nah, penasaran nih juga nih karya yang udah lu buat di Instagram ya. Kalau dilihat tuh keresahan lu itu berasal dari mana sih gitu, dan kayak apa, keresahan lu itu kayaknya kalau gue lihat ya nggak jauh dari kehidupan gitu. Contohnya kayak yang saat ini lagi viral yaitu ST. Iya kan? Nah, itu kayaknya lu tuh deket banget gitu. Banyak yang relate sama teman-teman di sosmed gitu. Resahnya tuh gimana yang lu buat sampai hasil output lu karya di Instagram gitu. Sebenarnya itu gini. Dulu itu gue mikir secara itu berangkat dari gue imajinasi tuh harus liar banget. Kenapa dulu awal-awal gue berkarya itu formatnya komik? Karena ya itu gue juga kena dampak dari komik-komik Jepang, dari komik-komik Marvel gitu-gitu, bahwa gue bisa liar, gue bisa berimajinasi. Itu ya kayaknya formatnya komik. Karena gue terinspirasi dari komik-komik Jepang ibaratnya kan. Kita bisa ngelihat One Piece kayak gimana, imajinasinya seperti apa gitu-gitunya. Yang akhirnya gue dulu nyari formula bahwa gue pengen berkarya dengan imajinasi yang liar tuh kayak gimana ya.
yang akhirnya bisa punya karya yang keren dan bagus itu seperti apa ya? Yang akhirnya gue ditampar sama kata-katanya apa tuh? Pak Sapardi almarhum. Oh gitu. Bahwa kehidupan nyata itu lebih imajinatif dibandingkan karya fiksi. Kehidupan nyata itu lebih imajinatif. Iya. Jadi kasarnya lu melihat kehidupan nyata itu lebih nggak masuk akal. Iya sih. Dibandingkan kalau lu baca karya-karya fiktif gitu. Iya. Padahal karya fiktif tuh dibilang kalau menurut kita juga paling aneh kan. Udah, gak mungkin itu terjadi. Gak mungkin terjadi di Betul, dunia ini. Iya. Tapi kalau lu ngelihat coba, lu peka sama kehidupan sosial sekitar. Iya. Gimana caranya Agus tangannya dua-duanya buntung memperkosa. Kurang imajinatif apa coba kehidupan nyata ini itu. Coba. Sedangkan superhero kuat-kuat di luar sana kan gambarannya gitu. Iya. Ini yang kurang dengan anggota tubuhnya kok bisa gitu ya. Nah itulah. Iya benar. Yang akhirnya dari kata-kata Pak Sapardi itu bahwa yang akhirnya oh iya gue ngapain capek-capek berimajinatif ya. Ya udah gue tinggal peka ngelihat sekitar gue bahwa oh ini ada ini. Makin peka gue, makin dalam gue meneliti kehidupan sosial di sekitar gue aja. Wah itu mind blowing banget. Kayak gue pernah bikin karya gini. Sebuah masjid itu dibangun dari uang orang yang lewat gitu. Iya, biasanya ada tuh di pinggir jalan. Iya. Dari kotak amal. Iya betul. Tapi pas udah jadi. Iya. Masjid itu dipagar seperti layaknya rumah pribadi. Oh gitu. Ya lu lihat coba ada nggak masjid di Jakarta ini lu coba survei malam yang terbuka untuk umum gitu. Pasti semuanya dikunci gitu. Dan padahal itu uang pembangunannya itu jadi dari orang yang lewat, orang yang istirahat. Sholat di situ terus akhirnya masukin ke kotak amal. Iya menyisikan uangnya untuk pembangunan itu. Tapi pas sudah jadi layaknya rumah pribadi gitu. Iya. Dan itu ada di sekeliling kita gitu. Dan itu bagi gua sangat imajinatif gitu. Jadi ya akhirnya karya-karya gua jadi karya yang menurut gua ya karya yang sejujur-jujurnya. Iya. Jadi andaikan dikritik ya monggo ini ada. Iya, sesuai realitanya, nggak mengada-ngada. Gitu. Nah, gue kaget, lu tiba-tiba yang karya es teh tuh ya. Lu ngerjainnya berapa lama sih kok langsung tiba-tiba udah naik aja tuh kerjaan? Jadi gini. Iya kan, kaget gue pas ngeliat posting, cepet banget nih orang. Gua tuh gini, kasarnya ya. Iya. Sebuah isu itu jadi viral, sebelum viral itu gue udah ngeliat. Oh gitu. Ya maksudnya udah scroll di X, scroll di TikTok, scroll di Instagram. Itu emang segabut itu nih gue main HP gitu. Kan. Nah, karena dari maksudnya itu based on pengalaman kali ya. Gue ngelihat sesuatu konten atau isu, walaupun tadinya nih belum viral, kayak udah ada kisi-kisi bahwa wah ini kacau sih, ini mah viral nih. Iya. Sebelum viral tuh, wah ini mah viral ini, gitu. Karena lu udah peka secara sosialnya itu gitu, jadi lu bisa yakin nih gue pasti naik gitu kan. Sebenarnya itu ada yang miss bahwa. Gimana? Setelah dari percetakan, gue keluar dari percetakan, gue kerja dulu di sebuah kantor yang namanya Dagelan. Tahu. Dagelan. Nah, gue kerja di Dagelan sebagai create isu, kasarnya gitu. Jadi dulu kalau ada tiba-tiba booming fidget spinner, gitu. Itu emang kita create. Oh gitu. Nah, gimana nih biar
biar booming nih, biar diomongin orang dan ya intinya biar viral gitu-gitunya. Iya. Gue ada pengalaman di situ, jadinya kayak, oh ini sesuatu yang ada value untuk viral nih, atau kita biarin aja viral sendiri atau kita dorong gitu, kita angkat lah biar cepat viralnya gitu-gitunya. Udah ada potensi buzzer dari dulu. Jadi gue ngelihat itu kayak katanya memang akhirnya yang komen, wah gercep banget Bang. Ya, lu belum nonton konten itu, gue udah tahu duluan. Berapa jam yang lalu udah nonton gitu. Iya. Gila. Banyak banget cerita kehidupan sosial yang udah disampein gitu. Nah, karena kita lagi di grafika nih Bang, lu udah tahu belum kalau di Desember nanti kita ada acara nih? Ya kalau pertanyaan itu gue udah tahu. Karena gue udah sering posting juga kan gitu. Karena kan juga gue agak speechless bahwa ada adik kelas angkatan yang belasan ini itu aktif banget gitu. Okay. Itu jujur gue sebagai angkatan 2007 tuh agak ibaratnya respect lah, bahwa punya tenaga, punya kemauan yang cukup besar untuk buat sesuatu di grafika. Karena kalau lu bertanya, kalau lu mau nggak Bang, kayaknya gue nggak punya. Kayak gue nggak punya cukup tenaga dan pikiran untuk memperdulikan sekolah gue dulu ini gitu. Iya, karena memang udah sibuk dengan dunianya masing-masing ya kan ya Bang ya. Iya gitu. Dan lagi pula karena di era gue ngomonginnya itu bukan layaknya. Kalau sekarang lu sekolah di mana? Wih keren lu sekolah di sini. Iya. Lu sekolah di mana? Di Percik apa? Oh itu dari nama itu. Kalau di era gua kan era pertempuran ya. Yang kalau gua nyebut lu di mana grafika, ya gua kapal gitu. Ribut. Iya dah. Gua udah minder duluan gitu. Iya. Jadi mau sombong gitu tuh kayak nggak bisa di zaman itu. Nggak bisa Gua emang jebol terus. Atau malah begini, lu sekolah di mana? Di grafika. Oh, tawuran terus gitu paling. Masalahnya temen ngobrol yang ya ada yang seangkatan, ada yang misalnya 3 tahun di bawah atau 2 tahun di atas. Itu rata-rata anak STM di sekitaran situ juga gitu. Kayak sekarang gua tinggal di daerah Pondok Pinang. Iya. Rata-rata lingkungannya itu anak dulunya sekolah di kapal. Ya udah kita cerita tentang gue dulu gini nih. Oh iya, waktu itu lu jebol ya. Iya. Iya, udah kalah aja. Gue enggak bisa gimana gitu. Aduh. Jadi nanti kan kita di akhir tahun biasanya ada acara yaitu memperingati ulang tahun SMK Grafika gitu. Namanya itu Grafika Art Fest 2024. Nah, ya kreatornya yang kita udah ajak ngobrol kemarin, Barok. Dengar informasi dari Barok, Bang Gaber tuh ada karya kolaborasi juga sama timnya Barok. Bener gak sih Bang? Ya, jadi Barok waktu itu nyamperin gua. Kemana nih? Di tempat petilasan gua. Oke. Jadi gue lagi semedi di sebuah gua karena gue terinspirasi sama Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Kayak gue untuk jadi agak lebih punya wisdom yang lebih tinggi, gue harus bertapa. Betul. Tiba-tiba goanya didatengin sama Barok ya kan. Iya. Ya ngobrol lah banyak hal tentang terus akhirnya dia cerita ada yang namanya graphic art gitu-gitu. Jujur gue iri banget ada graphic card di era mereka. Iya. Karena di era gua sebenarnya banyak banget potensi-potensi teman-teman gua yang punya jiwa seni lah kasarnya. Oh iya. Karena dulu eranya
ngebom ya, Iya. istilahnya ngebom graffiti, sama mural gitu-gitu. Cuman nggak ada wadahnya, gitu. Iya. Kekreativitasan kita waktu itu kalah sama ketakutan kita kalau pulang nanti tawuran. Iya bener sih. nggak ada wadah lah. Jatuhnya pulang sekolah itu nggak ada kegiatan yang gimana. Ya udah kita nongkrong. Kalau lu pulang sendiri itu akan terancam keselamatan lu. Jadi lu harus, aduh, ayo gue bareng siapa nih, basis mana nih, gitu-gitu kan. Nah gue diceritakan sama Barok bahwa ada komunitas graphic art, bahwa graphic art itu menaungi anak-anak grafika YL yang punya kegemaran ngemural lah, melukis lah. Wah itu tuh gue iri banget itu. Karena kalau gue ada di eranya Barok itu kayaknya gue bisa jadi diri gue sendiri di sekolah. Iya. Lu pasti bakal explore skill dan kemampuan lu soal menggambar itu kali ya. Iya, pasti. Karena dulu ya nggak ada wadahnya. Iya sih benar. Sama ini kali ya, medianya juga dulu kurang kali ya, maksudnya ya perizinannya juga mungkin sulit dulu. Wah iya ya kan? Lu udah vandal pasti. Nah makanya si Barong akhirnya banyak cerita tentang apa yang pengen dia buat. Terus ya itu tadi, gue secara alumni, gue akan bantu sebisa gue gitu-gitunya. Apa yang kira-kira bisa gue bantu dan ada dampaknya gitu-gitunya. Mungkin secara pendanaan gue belum jadi crazy rich gitu, jadinya kan masih gue untuk bayar kontrakan bulan depan aja masih mikir gitu ya kan. Jadi apa nih Rok yang bisa gue bantu nih. Ya, akhirnya dari perbincangan gue dan teman-teman di Graphic Art, akhirnya kita kolaborasi untuk bikin merchandise. Merchandise. Gitu. Merchandise-nya bentuk apa nih Bang? T-shirt. T-shirt. Bentuk t-shirt. Gue coba desain dengan brief yang Barok kasih secara event ini, Graphic Art dan Grafika ini. Gue kirim, terus akhirnya kayaknya akan diproduksi sama Barok gitu. Dan itu kata Barok sih akan dijual pas event. Berarti buat penonton kalau mau beli kaos karya Bang Aber, silakan datang di tanggal 21 dan 22. Ya nanti kalau mau lihat bentuk visualnya nih di sini nih. Oh iya. Apa yang edit dulu ya? Oh ya Bang, lu punya nama clothing ya Bang ya? Namanya Kumandang Jakarta nih. Iya, Kumandang Jakarta. Teman-teman yang mau beli kaos karya dari Bang Aber bisa langsung datang ke Kumandang Jakarta ya Bang. Jualnya di mana sih Bang? Sejauh ini sih masih online. Oke. Ya kalau mau beli ke rumah gue juga bisa. Oh boleh. DM aja berarti langsung ya. Sambil main PS kita sebelum lu pulang bawa kaosnya lawan gua dulu kan. Jago nih berarti nih. Wah keren. Nah kira-kira ya pertanyaan gue terakhir sih. Lu ada project apa nih ke depannya? Entah mau kolaborasi lagi sama Grafika Art ke depannya atau emang ada project pribadi lu sendiri gimana? Ya nah itu dia, paling gue masih punya keinginan pengen nerbitin buku lagi. Cuman masih bingung temanya apa yang harus gue buat, karena ada beberapa tema dan itu gue cukup membingungkan gue apa yang pengen gue angkat gitu kan. Dan selebihnya ya project gue ke depan nyekolahin anak sih. Dikit lagi masuk TK ya. Ternyata dibandingkan gue ketemu klien, terus ngomongin project gitu, ternyata ngomongin pendidikan anak itu lebih sulit, menakutkan. Iya, lebih menakutkan. Lebih serem. Iya.
Aduh. Apalagi ngeliat formulir dan biaya pendaftaran. Nah itu dia. Itu cukup bikin anxiety sekali gitu bahwa kita hidup di Indonesia dengan carut marut pendidikannya gitu. Kita udah punya pengalaman di pendidikan seperti apa gitu. Dan saat kita udah punya anak, masa dia ngerasain yang gua rasakan sih gitu Kalau kan. bisa dia jauh lebih baik lagi ya Bang ya. Nah itu dia gitu. Tambahan lagi nih Bang gua. Kira-kira gue pengen lu ngasih motivasi buat adik-adik kelas nih yang masih sekolah dan yang mau lulus ataupun temen-temen yang lagi struggling nih di karirnya dia saat ini gitu. Ada nggak motivasi lah sedikit dari lo gitu buat teman-teman dan adik-adik kelas nih? Motivasinya untuk kedepannya gitu ya? Iya betul. Untuk kehidupan atau karir ya? Ini nggak ada di pertanyaan gue sih makanya terlintas aja nih. Santai aja. Apa kira-kira? Ya menurut gue sih ngalir aja sih. Ngalir aja. Jangan terlalu serius ngadepin kehidupan. Gitu. Bawa enjoy terus ya ngalir senemunya aja. Pas lu lagi kan kalau di era gue kan kayaknya terlihat keren kalau melawan arus. Gitu. Lu terlihat rebel banget gitu. Anjing lu anti mainstream banget gitu. Kayaknya kalau di era sekarang jangan sok-sokan anti mainstream deh kayaknya. Lu ikutin apa yang hidup ini sajikan. Gitu. Tapi ya lu nikmati dengan gaya lu. Gitu. Itu nanti jadi akan sesuatu yang berbeda nanti dilihat orang lain karena setiap individu punya keunikannya masing-masing. Gitu. Kayak misalnya di depan kita ada meja makan terus kita disajikan nasi padang gitu. Pasti cara makan lu dengan cara makan gue pasti beda. Gayanya berbeda gitu. Jadi kayak jangan sok-sok milih makanan apa yang harus lu makan, tapi terima aja apa yang ada di kehidupan lu dan makan aja dengan gaya lu gitu aja sih. Ntar ujung-ujungnya lu akan nemuin diri lu sendiri. Nyamannya gimana? Nah, gitu. Yang paling penting dalam hidup adalah hidup dengan nyaman. Betul. Walaupun segala sesuatu keluar masuk teknologi sekarang tuh pokoknya kita tetap di jalurnya kita sendiri dan kita nyaman dimanapun kita berada gitu ya Bang ya. Itu menarik sih. Gue pengen ngobrol panjang sama lu lagi ntar di luar ini. Ini baterainya masih udah mau habis kayaknya. Sebelum gue tutup, gue ucapin terima kasih buat timnya Barok, buat teman-teman semua yang ada di sini yang udah bantu setup peralatan dan jamuannya. Terima kasih banyak. Pak Septo mana tadi? Terima kasih banyak semuanya. Gue tutup sampai sini aja Bang ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.